Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu alal mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Dalam kesempatan ini saya ingin men-share satu pandangan yang lain daripada yang lain, yaitu menyangkut masalah ayat, di mana ada ayat yang ke-98 yang sangat populer dari surat An-Nahl ini, yang seringkali dipakai istilahnya untuk berta'awudz. Jadi sebelum baca Al-Quran itu ta'awudz dulu, yaitu bunyinya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan dasarnya adalah ayat 98 daripada surat An-Nahl ini, surat ke-16. Fa'iza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonirrajim. Ketika kita hendak membaca Al-Quran, maka disarankan agar berlindung kepada Allah. Padahal kalau kita lihat daripada teks ayat tersebut adalah bunyinya itu fa'iza qara'ta. Yang namanya qara'ta itu adalah fi'il madi, bukan fi'il mudhari. Jadi bentuknya harusnya pengertiannya adalah apabila kamu setelah membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sebab selama membaca Al-Quran, pada dasarnya selama itu pula kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena Rasul SAW bersabda, "Man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an." Yang artinya adalah barang siapa yang menghendaki bercakap-cakap atau berbicara atau berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, maka bacalah Al-Qur'an. Nah, tidak mungkin kan seseorang yang sedang berdialog dengan Allah terus kemudian tidak mendapatkan perlindungan. Secara otomatis saja orang yang membaca Al-Quran itu sebetulnya dia sedang berdialog, dan saat itu pula maka berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ketika seseorang kita berdialog dengan pimpinan daerah saja, umpama dengan pemerintah saja, dengan penguasa saja pada tingkat kota atau kabupaten, ketika kita berdialog dengan umpama dengan bupati atau wali kota atau dengan gubernur atau dengan siapa saja pejabat, tentu saja kita berada dalam kondisi aman, tentram, nyaman, karena pasti pejabat tersebut melindungi kita. Apalagi kita ini berdialog dengan Allah, maka secara otomatis kita dilindungi oleh Allah. Nah, karena itu yang namanya kita berdialog dengan Allah itu pasti mendapatkan perlindungan. Justru qara'ta ini, faiza qara'tal Qur'ana ini, setelah baca Al-Quran, maka pengertian yang aslinya sebetulnya yang, karena qara'ta itu adalah fi'il madi, pengertiannya adalah faiza qara'tal Qur'ana, maka apabila qara'ta engkau telah membaca Al-Quran, mintalah perlindungan dari Allah, yaitu atas setan yang terkutuk. Maka kita harus berlindung kepada Allah itu pada saat tidak membaca Al-Quran. Nah, jadi ada perintah di sini atau anjuran, karena ini adalah berkaitan dengan perlindungan. Kita ini dianjurkan, pasta'id ini satu perintah, hendaklah kita ini berdoa kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Jadi ada doa sebetulnya di sini. Doa ketika kita ini tidak membaca Al-Quran, agar supaya perlindungan Allah itu berada pada kita, maka kita disarankan untuk berdoa. Nah, disitulah barangkali yang perlu kita gali. Dan kalau kita coba kaji lebih dalam terhadap apa yang ada dalam Al-Quran, sehubungan dengan variabel Al-Quran, yaitu khususnya saya sudah mengkajinya format 18 baris ya, atau mushaf Utsmani. Di sini ada satu diagram di sini, di mana ada data-data menyangkut Al-Quran, yaitu variabel yang besarnya itu adalah manzil. 7 manzil di Al-Quran itu, juz 30 juz, surat 114 surat, halaman 485, ainnya ada 558. Ini tergantung mushafnya juga ya. Kalau mushaf yang lain ya mungkin beda juga jumlahnya. Nah, terus kemudian huruf jelas 32 yang dipakai di Al-Quran, yaitu huruf dari alif, huruf ke-1 sampai ke ya, huruf ke-30.
Dan kemudian ada huruf yang seringkali dipakai dalam Al-Quran itu huruf alif lam. Jadi alif lam ini bukan dua gabungan huruf alif dan lam, tapi merupakan satu kesatuan, yaitu alif dan alif lam. Seperti alif lam Komariah misalkan. Alif lam Samsiah itu dia hitungnya satu huruf. Terus kemudian angka 0 sampai 9. Oh ya, ini huruf 32 itu yang ke-32-nya adalah huruf ta marbutoh. Itu kita pisahkan berdasarkan alasan-alasan tertentu bahwa huruf ta marbutoh itu merupakan satu huruf yang memang berbeda dengan huruf ta maftuhah atau tak biasa yang kita kenal. Nah, dalam kesempatan ini saya akan mencoba memperdalam kaitannya dengan masalah manzil ini, manzil. Jadi kita coba kaji lebih dalam manzil ini ya. Di sini ada uraiannya. Saya yakin berkenaan dengan manzil ini sangat jarang. Karena itu dalam kesempatan ini saya akan mengkajinya. Ini ada kesalahan ya. Ada al-manzil 2, terus al-manzil 3. Nah, ini nanti saya akan coba uraikan lebih dalam. Nah, manzil atau kata manzil ini berasal dari kata nazala, itu isi makan ya. Manzil itu isi makan. Ini kalau kita lihat dalam secara keilmuan, kata manzil itu berasal dari kata nazala yanzilu, bukan nazala yanzulu. Jadi masuknya kepada wazan ini ya, wazan fa'ala yaf'ilu. Jadi mau kita gunakan sin nazalanya itu menjadi mauzun. Artinya kemudian diurutnya menjadi nazala yanzilu nazlan fahuwa nazilun wazaka manzulun inzil la tanzil manzilun minzalun. Nah, jadi manzil ini adalah isi makan. Sama juga dengan ada dua kata manzil di sini, isi makan dan isim zaman. Jadi kata benda yang merujuk kepada kaitannya dengan makan. Makan itu maksudnya ruang ya, bukan makan dalam bahasa Indonesia. Ruang dan zaman itu adalah waktu. Maka manzil di sini adalah di Al-Quran ini maksudnya adalah satu benda yang mana benda ini berhubungan dengan ruang dan waktu. Jadi al-manzil ini atau manzil itu kan isim nakirohnya, kalau al-manzil ini adalah isim ma'rifatnya. Itu baik manzil dalam pengertian isim makan maupun manzil dalam pengertian isim zaman itu menjadi kesatuan. Artinya apa? Artinya bahwa kalamullah dengan yang ada di Lauh Mahfuz dan Rohimnya Allah itu masuk kepada dimensi ruang dan waktu, masuk ke dunia ini, begitu maksudnya kurang lebih. Nah, maka dalam kaitan dengan manzil ini atau Al-Quran ini adalah bahasa Allah yang diturunkan dalam konteks ruang dan waktu. Nah, itu adalah Al-Quran. Jadi kita mendapatkan satu petunjuk yang mana yang kalamullah itu adanya di Lauh Mahfuz, maka berdasarkan kerahman rahimnya Allah turunlah atau diturunkanlah kepada dimensi ruang waktu di dalam dunia ini. Nah, jadi kalau nanti kemudian di dalam Al-Qur'annya pun secara teknis manzil ini sebagai baik sebagai posisi ruang ataupun posisi waktu, maksudnya posisi bangunan atau posisi waktu. Posisi waktu itu sebagai simbolisasi dari posisi angka-angka. Maka Al-Quran ini tentu saja dibatasi dengan angka-angka dan kemudian dibatasi dengan bagian-bagian. Seperti misalkan dalam variabel lainnya ya, ada yang namanya juz. Juz itu adalah bagian-bagian daripada manzil. Jadi dari dalam satu manzil, contoh ini ya, jadi yang namanya manzil, manzil dari seluruh Al-Quran yang 30 juz itu, kalau dalam sistem manzil itu ada 7 manzil. Nah, 7 manzil ini atau 7 ruangan ya, 7 dimensi tempat dan juga dimensi waktu. Nah, ini terdiri dari 2 bangunan besar.
Jadi bangunan besar itu maksudnya dari 7 manjil ini, manjil 1, 2, 3 itu ayatnya terputus, surat ayat putus di situ. Terus kemudian dari manjil 4, 5, 6 itu satu kesatuan ya, 4, 5, 6, 7 itu satu kesatuan seolah-olah begitu. Sementara manjil 1, 2, 3 juga satu kesatuan. Nah, jadi terbagi pada dua sumber ruang dan waktu, yaitu manjil 1, 2, 3 dan manjil berikutnya adalah manjil 4, 5, 6, 7. Ini sebagai simbolisasi bahwa kehidupan pun ada dua dimensi, ada dua ruang waktu, yaitu kehidupan duniawi dan kehidupan ukhrawi. Dan dalam Al-Quran semua itu digambarkan. Misalnya kehidupan duniawi itu bukan kehidupan yang ideal lah. Kalau dalam bahasa manjil itu, kehidupan dunia itu hanya terdiri dari satu ruangan yang terdiri dari 3 manjil saja. Suratnya juga sedikit saja, yaitu hanya 16 surat saja. Sementara dalam ruangan besar itu ada 4, 5, 6, 7, berarti ada 4 manjil di situ. Itu kehidupan seolah-olah kehidupan ukhrawi. Karena di situ juga kehidupan itu lebih banyak surat-suratnya ya, ayatnya juga lebih banyak tentunya. Jadi Al-Quran itu menyatakan walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa sesungguhnya kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan yang duniawi ini. Nah, pemirsa sekalian, sahabat yang gemar membaca Al-Quran, ini saya akan jelaskan satu persatu ya manjil itu. Pertama manjil 1. Ini manjil 1 itu dimulai dari ayat ke-1, surat ke-1, juz ke-1 kan, surat Al-Fatihah berarti kan, sampai manjil 1 ya, sini sampai dengan juz 6 sampai juz 6. Jadi itu isi manjil. Nah, terus manjil kedua ini 6, jadi masih ada juz 6 itu yang terbawa kepada manjil kedua. Yaitu sampai juz 11. Nah, dari juz 11 itu masuk sebagian juz 11, masuk manjil ketiga. Manjil ketiga ini sampai juz 14. Nah, dari juz 14 ini yaitu surat An-Nahl ya, surat An-Nahl itu terputus manjilnya di 3 manjil, itu satu kesatuan. Selanjutnya manjil keempat itu sudah mulai dari ayat 1 lagi, ayat 1 surat ke 17 ya, Al-Isra. Nah, kemudian yaitu juz 15 sampai juz 19. Makanya ini saya sebutkan bangunan besar ya. Maksud bangunan besar itu kan nanti di dalamnya terdiri juz-juz, surat-surat gitu. Sama ini juga. Yang atas juga bangunan besar 1 terdiri dari juz-juz ya. Tadi berapa juz? Berarti terdiri sampai 14 juz. Terus bangunan besar 2 itu terdiri dari juz 15 sampai juz 30. Berarti 16 juz ya. Ini 14 juz yang pertamanya, yang keduanya 16 juz ruangan besar itu. Nah, manjil 4 tadi sudah ya sampai ke juz 19, terus kemudian manjil 5 itu sebagian juz 19 sampai dengan juz 23. Manjil 6 sebagian juz 23 sampai dengan sebagian juz 26. Manjil 7 sebagian juz 26 sampai dengan juz 30. Ada yang juz terakhir kan. Nah, seperti itulah. Nah, untuk lebih jelasnya saya buatkan diagram batang ya seperti ini ya. Nah, ini bangunan ke-1 tadi. Jadi saya ulangi lagi sebagai ilustrasi, mungkin ini juga tidak mudah ditangkap. Al-Quran itu merupakan satu kalamullah atau wahyu Allah yang turun ke bumi ini, yaitu turun kepada dimensi ruang dan waktu. Yang pertama. Yang kedua, Al-Quran 30 juz itu berdasarkan manjil-manjil terdiri dari 7 manjil. Yang 7 manjil itu dibagi 2 bangunan. Yang ke-1 bangunan 1 atau ruang 1 gitulah, atau tempat 1 karena dimensi ruang dan waktu ya, itu terdiri dari 16 surat. Nah, itu di sini disebutkan manjil 1 itu, nanti suratnya saya jelaskan berikutnya ya. Ini juz 1 ini manjil 1 sampai sebagian juz 6. Itu manjil 1. Terus sebagian juz 6 sampai sebagian juz 11 itu manjil 2.
Terus yang ketiga adalah sebagian juz 11 sampai juz 14 itu adalah manzil ke 3 ya. Nah, tuh. Nah, terus kita lanjut kepada bagian yang kedua, yaitu bangunan kedua. Nah, ini jumlahnya itu sudah 98 surat. Atau dalam bahasa juz sudah 16 juz. Yaitu dari juz 15, ini dari awal lagi berarti kan, karena bangunannya sudah bangunan kedua ini. Juz 1 surat ke-17, surat Al-Isra, yaitu manzil ke-15. Sampai, nah ini manzil 4 nih, sampai sebagian juz 19. Terus kemudian sebagian juz 19, ini manzil 5, sampai sebagian juz 23. Terus manzil 6, sebagian juz 23, sampai sebagian juz 26. Nah, terus selanjutnya adalah manzil ke-7, yaitu sebagian juz 26 sampai juz 30. Nah, barangkali dengan cara seperti ini, jadi kita lebih mudah ya memisah-misahkannya. Sebelum kita ini masuk kepada kajian setelah manzil itu kan juz ya, tapi dalam kesempatan ini difokuskan kepada masalah manzil aja. Nah, mungkin itu yang menjadi dasar bahwa manzil itu karena isim makan dan juga isim zaman dalam hal ini, maka yang dimaksud dengan manzil itu adalah tadi ya, saya ulang-ulang. Betapa penting ini karena ternyata yang namanya Al-Quran itu dengan kata manzilnya saja sudah terkandung informasi, karena manzil itu adalah isim makan dan isim zaman, yang artinya kurang lebih manzil itu tempat suatu tempat wahyu Allah itu yang terdiri dari 30 juz itu, dan juga mengandung unsur zaman atau waktu, ruang atau waktu. Karena itu dalam kaitan dengan pembacaan Al-Quran itu harus mengikuti baik itu dalam hal waktunya maupun tempatnya. Maksudnya tempat di situ kalau kita akan baca itu harus jelas polanya. Pola bacanya itu harus jelas. Cara bacanya itu harus jelas. Mudah ya untuk memahami Al-Quran itu dalam konteks ruang dan waktu. Baik itu dalam konteks ruang dan waktu peristiwa-peristiwa secara umum yang kita hadapi, maupun ruang dan waktu dalam konteks Al-Quran itu sendiri. Ya, misalkan umpama kita baca waktunya adalah setelah ba'da Isya, maka terus konsistenkan. Karena aturan pembacaan itu harus tepat waktu dan harus jelas yang dibacanya itu apakah berdasarkan manzil, satu hari satu manzil, apa berdasarkan juz ya, atau one day one juz, apa baca berdasarkan ain, satu waktu satu ain ya. Pokoknya harus jelaslah terkait atau terhubung dengan konsep ruang dan waktu, sehingga pembacaannya itu memiliki semacam dampak ya atau efek dari apa yang kita bacakan itu ya untuk keperluan kita selaku umat Islam, yang mana diwarisi oleh Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW ini, yaitu diwarisi kita ini Al-Quran. Dan Al-Quran itu dipahami bersama bahwa itu merupakan satu mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad. Untuk siapa? Ya untuk umatnya, untuk kita semua, bukan untuk nabinya, bukan juga untuk umat nabi yang terdahulu, karena mereka sudah pada merasakan. Nah, kita sebagai umat Islam harus pula harus mencoba mendapatkan kemukjizatan daripada Al-Quran ini sendiri dengan cara ya baik itu dibaca, dikaji, dianalisa, dan kemudian dipergunakan sebagai apa? Sebagai syifa ya, karena Al-Quran itu adalah syifa, rahmat ya, baik itu sebagai syifa, sebagai rahmat maupun sebagai hudan atau petunjuk. Nah, ini kembali lagi kepada isi daripada manzil nih. Saya detailkan seperti ini, bahwa manzil ke-1 itu isinya adalah dari surat Al-Fatihah ayat 1 sampai dengan surat An-Nisa ayat 176. Nah, terus surat manzil kedua adalah surat Al-Maidah ya ayat 1 sampai dengan surat At-Taubah 129. Ini berarti utuh ya. Ayat-ayatnya tidak terpecah ini kalau manzil ini utuh berarti. Hanya nanti kaitannya dengan beberapa hal memang dua bangunan itu memang terpisah. Terus surat ke-10
Ini manjil ketiga adalah surat ke-10 Yunus, ayatnya dari ayat ke-1 sampai dengan surat Al-Furqan ayat habis ya, ayat terakhir dari surat Al-Furqan 77. Nah, terus kemudian manjil ke-5 surat Asy-Syu'ara ayat 1 sampai dengan Yasin 83. Manjil 6 surat ke-37 As-Saffat ayat 1 sampai dengan surat 49 Al-Hujurat. Manjil ke-7 ini surat Qaf ya, ayat 1 sampai dengan surat An-Nisa ayat terakhir ayat ke-6. Nah, ini juga saya bisa saja ada kesalahan. Karena itu kalaupun ada kesalahan silahkan dikoreksi ya. Kalaupun ada yang tidak ngerti silahkan ditanyakan. Kalaupun ada yang suka silahkan di like, di komen. Kalaupun ada yang kurang suka ya silahkan di jempol terbalik ataupun dikritik ya, ataupun dicaci ya, silakan bebas lah. Yang jelas kita punya argumentasi seperti ini. Kalaupun ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya tidak disengaja, saya salah nulis nomor, salah menyebutkan surat atau ayat, silakan dikoreksi saja. Bebas saja agar channel ini jadi rame, maksudnya dalam hal kegemaran kita terhadap Al-Quran itu semakin banyak, itu semakin baik saya kira ya. Nah, ini kembali lagi pada judul awal, yaitu tentang bagaimana dahsyatnya perintah Allah itu, fa iza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim, yang artinya saya lihat daripada teksnya itu sendiri, artinya yang benar adalah, ya benar bukan menurut saya, menurut hadis, menurut ayatnya itu ya, qara'ta itu adalah fi'il madhi. Jadi qara'a ya ro'u ya, dan seterusnya. Dan wajannya nanti wajan fa'ala yaf'alu kan. Nah, jadi qara'ta itu takra'u. Kalau di situ disebut fa'ida takra'u, misalkan apabila kamu akan atau sedang membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari setan yang terkutuk. Ini kan jelas qara'ta dalam ayat 98 surat An-Nahl itu 16 itu jelas bunyinya adalah qara'ta. Artinya fa iza qara'ta, apabila kamu telah membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Nah, jadi ternyata yang namanya ayat tersebut, yaitu ayat 98 surat An-Nahl tersebut, itu nyisip pada satu konsep manjil seperti ini. Nah, ini ya, makanya saya kasih judul posisi ayat 98 surat An-Nahl tentang ta'uz. Ini tadi bangunan-bangunan daripada manjil 1 ini ya sudah dijelaskan. Manjil 1, langsung saja manjil 2, ini manjil 3, ini jelas semuanya angka-angkanya, yaitu 1,1 itu ayat surat 1 daripada ayat 1 sampai dengan ini surat ke-3 ya. Surat ke-3, surat ke-4 surat An-Nisa 176. Terus ini juga manjil 2 ayat 1 surat Al-Maidah sampai dengan At-Taubah ayat 12. Manjil 3 tadi ini manjil 2 ya. Terus manjil 3 surat 10 Yunus ayat 1 sampai dengan surat 16 surat An-Nahl ayat 128. Nah, ini posisi ini adalah dari manjil 1 sampai manjil 3 itu jumlah totalnya adalah 16 surat. Nah, sementara manjil keempat, ini manjil keempat itu surat ke-17, surat Al-Isra ya. Al-Isra ayat 1 sampai dengan surat ke-25 Al-Furqan ayat 77. Manjil 5 surat Asy-Syu'ara ayat 1 sampai dengan surat 36 Yasin ayat 83. Manjil 6 surat ke-37 As-Saff ya. As-Saffat, terus kemudian ayat 1 sampai dengan surat ke-49 surat Al-Hujurat. Terus manjil ke-7 surat Qaf, ini ayat 1 sampai dengan 114 surat An-Nas ayat ke-6. Nah, di sini kan seolah-olah dua bangunan tadi, ini satu bangunan ada 3 manjil, sementara bangunan lainnya ada 4 manjil. Mengapa bisa begitu? Sebab di sini terputus di manjil di bangunan itu. Jadi dari 3 manjil ini ada 16 surat, kemudian dari bangunan kedua ini yang terdiri dari 4 manjil itu jumlah totalnya adalah 98 surat.
Maka kalau yang 16 ini dijadikan posisi 16 titik ya, 16 surat titik 98 surat, dan jika yang 16 ini dijadikan surat dan 98 ini dijadikan ayat, ya maka akan menjadi tadi itu ini, yaitu posisinya di surat ke-16 ayat 98 surat An-Nahl ya. Yaitu apa? Ya ini, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Nah, jadi artinya apabila kamu telah membaca Al-Qur'an, maksudnya gitu, mintalah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Nah, itu barangkali yang saya bahas atau kaji pada saat ini. Nah, sementara doanya itu sendiri, doanya ya, saya coba dikaji ini bentuknya itu, bentuk doanya itu bagaimana. Nah, sehingga sebetulnya doanya itu adalah kita tinggal agar perlindungan Allah ini melindungi kita meskipun itu di luar daripada membaca Al-Quran, maka kita berdoalah berdasarkan sistem manjil itu. Itu ini kan, nih sistem manjil yang tadi saya sampaikan itu, ini yang ini ya, ini manjil 1 kan, suratnya dari Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nisa. Nah, ini kan ada sekian ayat, sekian surat. Nah, kita coba ini yang ini aja dulu ya. Nah, diagramnya yang ini, manjil 1. Nah, manjil 1 ini dicari ayat tengahnya. Ayat tengahnya itu adalah jatuh pada surat Ali Imran ya, surat Ali Imran ayat 42. Ali Imran ayat 42. Nah, itu dibaca. Jadi 7 manjil ini dibaca ayat tengahnya, manjil 1, manjil 2, manjil 3, manjil 4, dibaca semua ayat tengahnya. Setelah itu kita baca juga ayat tengah juz daripada kita sendiri. Nah, ini barangkali yang perlu disampaikan bagi teman-teman yang penasaran untuk mengetahui ya, misalkan manjil 1 tadi ayat tengahnya adalah surat ketiga, yaitu surat Ali Imran ayat 42. Terus manjil kedua itu mana ayat tengahnya, manjil ketiga, 4, kelima sampai ke-7 di mana aja ayat tengahnya. Itu saya sengaja tidak sampaikan di sini. Silahkan di komen materi ini, dan insya Allah dalam komentar Anda yang tertarik itu akan saya sampaikan ayat tengahnya di mana saja. Nah, demikian barangkali mudah-mudahan rekan-rekan para pengkaji Al-Quran, para penghafal Al-Quran, para pembaca Al-Quran tidak puas dengan apa yang saya sampaikan ini, sehingga diharapkan komentar-komentarnya dan juga jangan lupa di like ya, sekaligus di subscribe saja sekalian. Nah, agar setidaknya memberikan spirit lah bagi saya untuk menyampaikan materi-materi sejenis, karena misalkan dalam hal manjil juga masih banyak yang perlu disampaikan, yaitu diantaranya identitas manjil ya, identitas manjil itu apa, terus identitas juz, karena setiap variabel di Al-Quran ini ada identitasnya gitu, ada identitasnya dalam setiap variabel Al-Quran ini. Nah, demikian saja, mudah-mudahan Allah meridhoi kepada kita semua, dan segala upaya yang kita habiskan, kita gunakan untuk memperdalam Al-Quran ini senantiasa mendapatkan jalan yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.